Masa remaja adalah masa penuh kontradiksi, sebuah periode yang membingungkan sekaligus menantang, baik bagi remaja itu sendiri maupun orang tua mereka. Ini adalah waktu di mana identitas sedang dibentuk, nilai-nilai diuji, dan hubungan mengalami transformasi yang signifikan. Mereka menarik diri, mencari ruang untuk otonomi dan individualitas, tapi juga sangat ingin didengarkan, dipahami, dan divalidasi. Keinginan untuk mandiri berbenturan dengan kebutuhan akan dukungan dan bimbingan. Komunikasi yang dulu mudah, mengalir bebas dan tanpa hambatan, kini terasa seperti menembus labirin yang rumit dan penuh liku. Setiap percakapan bisa menjadi medan pertempuran, setiap kata bisa disalahartikan. Seringkali, niat baik kita disalahartikan sebagai bentuk kontrol atau penghakiman, dan kata-kata sederhana bisa memicu salah paham yang mendalam, menciptakan jarak yang semakin lebar antara orang tua dan anak. Namun, justru di masa penuh gejolak emosional dan perubahan yang cepat ini, komunikasi menjadi jembatan utama, satu-satunya cara untuk tetap terhubung antara dunia kita yang semakin menua dan dunia mereka yang sedang berkembang pesat. Di balik pintu kamar yang tertutup, yang seringkali menjadi simbol batas antara dua generasi, anak remaja menghadapi tekanan akademis yang semakin meningkat, tuntutan untuk berprestasi, dan ekspektasi yang tinggi dari lingkungan sekitar, pertemanan yang kompleks, dinamika sosial yang seringkali kejam, dan kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh teman sebaya, dan arus informasi yang tak henti dari media sosial dan internet, yang dapat menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan perasaan tidak mampu. Tanpa komunikasi yang sehat, terbuka, dan jujur, mereka akan mencari jawaban, validasi, dan dukungan di luar rumah, di tempat yang belum tentu aman, di antara orang-orang yang mungkin tidak memiliki kepentingan terbaik mereka dalam hati. Keluarga seharusnya menjadi pelabuhan pertama dan utama, tempat mereka merasa aman, dicintai tanpa syarat, diterima apa adanya, dan didukung dalam setiap langkah perjalanan mereka. Komunikasi adalah kunci untuk membangun dan memelihara pelabuhan yang aman dan nyaman itu, fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan langgeng. Kita sering frustrasi saat anak yang dulu terbuka dan cerewet, kini hanya menjawab singkat, seolah-olah kita sedang berusaha menarik gigi ia, dengan nada malas. Enggak, sambil memutar mata, enggak tahu, dengan bahu terangkat dan tatapan kosong. Lingkaran setan komunikasi yang buruk ini hanya bisa diputus, jika kita sadar bahwa cara komunikasi kita, sebagai orang tua, harus ikut berubah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada anak kita. Ini bukan soal menginterogasi mereka tentang setiap detail kehidupan mereka, atau memberi ceramah panjang lebar tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, tapi tentang membangun kembali koneksi emosional yang mungkin renggang atau bahkan putus. Terkadang, pesan terpenting yang ingin disampaikan oleh seorang remaja justru tersirat dalam tindakan dan perilaku mereka. Dari tatapan mata yang menghindari kontak atau justru mencari perhatian, helaan napas panjang yang menandakan kelelahan atau frustrasi, atau pintu kamar yang dibanting dengan keras sebagai ungkapan kemarahan atau kekecewaan. Tugas kita sebagai orang tua adalah belajar membaca tanda-tanda nonverbal itu dengan sabar, empati, dan penuh cinta. Mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin mereka sampaikan di balik kata-kata atau tindakan mereka. Komunikasi bukanlah sekadar tugas atau kewajiban, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan mereka, kebahagiaan mereka, dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Mari kita mulai dengan mendengarkan secara aktif, memberikan perhatian penuh, bahkan dalam keheningan. Karena terkadang keheningan bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dulu, orang tua adalah polisi di rumah. Mereka melihat dunia dengan hitam dan putih, benar dan salah. Pemberi aturan dan penegak disiplin, segala sesuatu harus sesuai dengan norma dan harapan mereka. Tidak ada ruang untuk negosiasi, hanya kepatuhan. Kini, remaja hidup di dunia digital yang jauh lebih kompleks. Sebuah dunia yang penuh dengan informasi, koneksi, dan tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Aturan saja tak cukup, karena dunia terus berubah dengan cepat. Kita harus menjadi mentor, membimbing mereka melalui labirin informasi, dan membantu mereka mengembangkan kompas moral mereka sendiri. Teman diskusi, tempat mereka bisa berbagi pemikiran dan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Dan pendukung emosional, yang selalu ada untuk mereka, tidak peduli apapun yang terjadi. Menjadi mentor berarti memberi contoh, bukan sekadar perintah. Tunjukkan pada mereka bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab, jujur, dan penuh kasih.
Menjadi teman diskusi berarti membuka ruang untuk pendapat mereka, meski berbeda. Hargai perspektif mereka, bahkan jika Anda tidak setuju. Tanyakan, kenapa kamu berpikir begitu? Cobalah untuk memahami alasan di balik pandangan mereka. Bukan langsung menghakimi. Hindari reaksi spontan yang bisa menutup komunikasi. Sebagai pendukung emosional, kita harus hadir tanpa syarat, memberikan cinta dan dukungan tanpa mengharapkan imbalan. Bukan hanya saat mereka berprestasi. Rayakan setiap langkah kecil yang mereka ambil, setiap usaha yang mereka lakukan. Remaja perlu tahu cinta kita tak bergantung pada nilai atau prestasi. Cinta kita adalah fondasi yang kokoh, tempat mereka bisa kembali saat mereka jatuh. Peran ini menuntut lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela atau menghakimi. Kadang, naluri polisi muncul saat kita cemas, melihat potensi bahaya di setiap sudut. Tapi kita harus belajar menahan diri. Percayalah pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik. Tujuan kita memberdayakan, bukan mengendalikan. Bantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri mereka. Jadilah co-pilot dalam perjalanan mereka menuju kedewasaan. Nikmati setiap momen, dan belajarlah bersama. Dalam dunia yang serba cepat ini, komunikasi yang bermakna dengan anak remaja kita seringkali terasa seperti tantangan. Kita sering berpikir bahwa kita membutuhkan waktu berjam-jam untuk benar-benar terhubung dengan mereka. Tapi, tahukah Anda, komunikasi bermakna tak butuh waktu lama. Yang terpenting adalah kualitas interaksi, bukan kuantitas waktu yang dihabiskan bersama. Fokus pada momen-momen singkat namun berharga. 10 menit penuh perhatian dengan mata dan telinga yang sepenuhnya tertuju pada mereka. Jauh lebih berarti daripada 1 jam kebersamaan sambil pikiran dan tangan sibuk dengan ponsel. Kehadiran fisik saja tidak cukup. Inilah yang bisa kita sebut 10 menit emas. Momen singkat yang memiliki potensi besar. Waktu singkat tanpa distraksi, tanpa gangguan notifikasi atau pekerjaan, di mana anak benar-benar jadi prioritas utama. Mereka merasa didengar dan dihargai. Tatap mata mereka saat berbicara, hadir sepenuhnya dalam percakapan. Tunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang mereka katakan. Dan biarkan mereka benar-benar merasa penting, bahwa pendapat dan perasaan mereka berharga bagi Anda. Empati adalah kuncinya. Cobalah untuk memahami dunia mereka. Pahami perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata yang terucap. Jangan hanya terpaku pada nasihat atau solusi. Dengarkan dengan hati. Tanyakan, ada hal seru atau mungkin sesuatu yang bikin kesal hari ini? Tunjukkan ketertarikan pada pengalaman mereka. Bukan hanya sekadar pertanyaan basa-basi seperti, bagaimana sekolah tadi? Gali lebih dalam. Jadikan 10 menit emas ini sebagai ritual harian yang konsisten. Bisa di mobil saat mengantar mereka, di meja makan saat makan malam bersama, atau bahkan sebelum tidur. Dari momen-momen kecil inilah, dari percakapan-percakapan singkat namun bermakna, kepercayaan dan kehangatan dalam hubungan Anda akan tumbuh dan berkembang. Komunikasi dari hati ke hati, meskipun hanya 10 menit sehari, akan membangun fondasi hubungan yang kuat dan langgeng dengan anak remaja Anda. Ini adalah investasi kecil dalam waktu, namun dengan hasil yang luar biasa besar dalam jangka panjang. Dinding sunyi remaja sering membuat orang tua frustrasi. Keengganan mereka bicara bukan penolakan pribadi, tapi bagian dari proses mencari identitas. Remaja butuh ruang pribadi dan otonomi. Mereka juga sangat sensitif. Komentar sederhana bisa terasa seperti serangan. Pilih kata dengan hati-hati, fokus pada perilaku, bukan pribadi. Permintaan sulit sering memicu konflik jika langsung ditolak tanpa penjelasan. Dengarkan alasan mereka, lalu diskusikan solusi bersama. Dekati lewat minat mereka, tanya soal game, musik, atau meme favorit. Tunjukkan ketertarikan tulus, bukan untuk menasihati. Jangan menyerah meski percakapan sering gagal. Kadang obrolan ringan lebih efektif membuka pintu komunikasi. Kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Setiap usaha mendekatkan, sekecil apapun sangat berarti. Mendengar dan menyimak, itu berbeda. Menyimak butuh perhatian penuh. Remaja ingin merasa didengar dan dipahami. Mendengarkan aktif, singkirkan distraksi, jaga kontak mata, beri afirmasi singkat. Gunakan reflective listening, pantulkan kembali isi dan perasaan mereka. Hindari langsung menasihati atau membandingkan dengan pengalaman sendiri. Tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tapi menyediakan ruang aman untuk bercerita. Latih keterampilan ini setiap hari. Jadikan setiap percakapan sebagai latihan. Dengan menjadi pendengar yang baik, ikatan batin pun semakin kuat.
Membandingkan anak dengan orang lain hanya melukai dan memadamkan semangat mereka. Setiap anak unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas kita, membantu mereka menemukan dan mengasah keunikan itu. Fokuslah pada proses dan usaha, bukan hanya hasil akhir. Apresiasi kemajuan sekecil apapun, bukan membandingkan dengan prestasi orang lain. Terima pilihan dan minat mereka, meski berbeda dari harapan kita. Tanyakan apa yang membuat mereka tertarik, dan dukung selama itu positif. Dukung minat mereka, bukan agenda kita. Ketika remaja merasa diterima apa adanya, mereka tumbuh percaya diri dan tangguh. Hargai keunikan, dan mereka akan berani menjadi diri sendiri. Remaja ingin mandiri, orang tua cenderung ingin mengendalikan, benturan pun terjadi. Pemaksaan kehendak hanya menghasilkan kepatuhan semu dan hubungan yang renggang. Kolaborasi adalah kuncinya. Libatkan mereka dalam keputusan yang menyangkut diri mereka. Diskusikan aturan, dengarkan argumen mereka, dan cari jalan tengah. Misal, soal jam malam, tanyakan pendapat mereka, sampaikan kekhawatiran kita, lalu sepakati bersama. Dengan melibatkan mereka, kita mengajarkan negosiasi, kompromi, dan tanggung jawab. Aturan yang lahir dari kesepakatan lebih mudah dipatuhi. Mereka merasa dihargai dan dipercaya. Ubah pola dari perintah menjadi kolaborasi. Butuh kesabaran, tapi hasilnya, anak mandiri dan bertanggung jawab. Ini investasi jangka panjang untuk kedewasaan mereka. Hubungan kuat tak dibangun semalam, tapi lewat waktu berkualitas dan kepercayaan. Quality time bukan sekadar bersama, tapi melakukan aktivitas yang dinikmati bersama. Temukan minat bersama, nonton film, masak, olahraga, atau sekadar jalan santai. Dalam suasana santai, percakapan mendalam muncul alami. Dukungan konsisten penting, baik saat mereka sukses maupun gagal. Saat gagal, peluk dan beri semangat, bukan menghakimi. Kepercayaan adalah fondasi, tepati janji, hargai privasi, beri tanggung jawab bertahap. Kepercayaan harus dua arah. Kita percaya mereka, mereka percaya kita. Setiap kepercayaan yang dijaga memperkuat jembatan emosional. Jembatan ini akan menahan badai apapun di masa depan. Di balik sikap cuek atau emosi remaja, sering tersembunyi stres dan gejolak perasaan. Tekanan akademis sosial dan media sosial membuat mereka mudah merasa tidak cukup baik. Perubahan hormon dan otak membuat emosi mereka naik turun drastis. Ini bukan drama, tapi proses biologis yang nyata. Tugas kita membantu mereka mengenali dan mengelola stres. Ajari teknik relaksasi, dorong hobi positif, dan jadilah pendengar yang aman. Ciptakan suasana di mana mereka bisa jujur tanpa takut dihakimi. Dengan memahami dunia mereka, kita bisa menjadi penenang di tengah badai emosi.